Salam Rumah Belajar. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan saya Noviana Pramudianti, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu portal Rumah Belajar dan apa saja yang ada di dalamnya. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau sederajat. Dengan menggunakan portal Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat kita akses dan kita manfaatkan secara gratis. Nah, apa saja fitur yang ada di dalam Rumah Belajar? Ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Ada 4 fitur utama, yaitu kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Kita mulai dari yang pertama, kelas maya. Kelas maya adalah sebuah LMS atau Learning Management System yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, sumber belajar. Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik, yang asik, sehingga disukai oleh para siswa. Yang ketiga adalah laboratorium maya. Di sini fiturnya merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang akan disajikan secara interaktif dan menarik. Sedangkan yang terakhir adalah bank soal. Bank soal merupakan fitur kumpulan-kumpulan soal baik untuk latihan, ulangan, maupun ujian. Nah, kemudian ada 8 fitur pendukung, yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, dan karya bahasa dan sastra. Kemudian ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan, blog pena, edugame, dan augmented reality. Nah, selain fitur-fitur tersebut, portal Rumah Belajar juga memiliki sumber belajar lainnya, yaitu seperti di bawah ini. Ada radio edukasi, suara edukasi, ada kursus daring, dan lain sebagainya. Selain itu, Rumah Belajar juga bekerja sama dengan beberapa partner. Ada Setara, Daring, Google Suite, Office 365, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Mari kita simak video berikut ini. Buka saja browser kita, kemudian tulis di sini belajar.kemdikbud.go.id, enter. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah bisa kita lihat ya, untuk berandanya berisi tentang apa itu rumah belajar, fitur utama, fitur pendukung bisa dilihat di sini. Nah, klik lihat selengkapnya akan keluar fitur pendukungnya. Kemudian ada testimoni, ada sumber belajar lainnya, dan partner. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk masuk, kita bisa klik login. Nah, di sini kita bisa memasukkan akun. Namun, apabila kita sudah punya akun belajar ID yang sudah diberikan dari sekolah, maka kita bisa klik belajar ID-nya saja. Kemudian kita tunggu. Nah, ini sudah langsung otomatis masuk ke akun kita. Nah, di sini kita langsung masuk ke sumber belajar. Di sini kita bisa memasukkan berbagai video atau konten-konten yang sudah kita buat.
Nah, di sini ada yang ini untuk melihat dari Bapak Ibu guru yang lain di seluruh Indonesia, kemudian terpopuler. Nah, kalau untuk konten saya bisa dilihat di sini. Nah, ini konten saya. Kalau sudah disetujui akan muncul di sini, ditolak, direvisi, atau menunggu. Nah, ini kalau punya saya, kemarin saya baru menambahkan, namun masih menunggu proses dari pusat. Nah, nanti kalau untuk tambah konten, bisa kita tambahkan di sini. Kita bisa menambahkan konten video atau yang lainnya. Bisa kita isi dulu di sini. Begitu. Kemudian, kita di sini juga bisa membuka tentang flipboard, poster, game, animasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita mau membuat kelas digital, itu ada di sini. Sumber belajar, yaitu yang ini sedang kita buka. Laboratorium Maya, bank soal, dan modul digital. Coba kita buka ya untuk kelas digital. Nah, di sini kita bisa membuat kelas digital bersama anak-anak kita dengan cara masuk kalau sudah punya atau daftar terlebih dahulu. Untuk menu yang ketiga yaitu Laboratorium Maya. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam laboratorium Maya. Ada tentang fotosintesis, hukum ohm, dan lain sebagainya. Ini nanti kita bisa mencarinya. Namun dengan cara login terlebih dahulu. Nah, kita bisa login dulu. Nah, sesudah login, di sini barulah kita bisa mencari. Kita bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini bisa kita masukkan jenjang. Jenjangnya adalah SMP. Kita klik misalnya ya. Kemudian kita masukkan judulnya. Misalnya kita akan mencari tentang fotosintesis. Bank soal. Nah, untuk bank soal ini banyak sekali sudah disediakan untuk setiap jenjangnya. Misalnya saya ambil SMP untuk kelas 7. Nah, tinggal kita klik, kemudian kita cari mata pelajaran matematika tentang apa. Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau kita pilih yang kelas 7 ya. Nanti kalau kita pilih yang kelas 1 ini, nanti munculnya yang SD. Jadi kita ambil yang kelas 7. Nah, kita lihat di sini sudah banyak sekali ya dan ada keterangannya. Apa nama evaluasinya, berapa durasinya, dibuat oleh siapa. Ini banyak sekali, sudah ada 46 entry, kita bisa memilih mau materi tentang himpunan, bilangan, atau yang lain sebagainya. Nah, begitulah. Kita sekarang kembali ke home. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya, kita bisa lihat di sini, tinggal kita pilih. Misalnya, kita akan menggunakan game, edu game. Kita klik edu game-nya. Nah, kemudian jangan lupa kita login supaya bisa mengakses isi-isinya. Nah, inilah EduGame. Ini sudah langsung ya. Masuk, selamat datang. Nah, kita bisa pilih. Di sini banyak sekali daftar permainan ya. Nah, banyak sekali. Kita bisa lihat selengkapnya. Nah, kita bisa pilih matematika, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Misalnya saya ambil matematika. Di sini ada menyusun angka. Bisa kita cek. Atau Bapak Ibu bisa membuka yang lainnya. Ini banyak sekali ya. Nah, yang paling banyak ini sains. Nah, di umum juga bisa ini. Kita dengan ini maka anak-anak akan merasa senang. Jadi tidak akan bosan dengan belajar di kelas. Begitu Bapak Ibu. Selamat mencoba ya. Bagaimana sahabat semuanya? Mudah bukan dalam mengakses portal Rumah Belajar? Yuk kita gunakan bersama-sama untuk memajukan digitalisasi pendidikan di Indonesia.
semua bisa mengunduhnya di Play Store pada smartphone masing-masing. Baik sahabat semuanya, silahkan mencoba dan kita ajak anak-anak kita untuk belajar digitalisasi. Semangat Bapak Ibu Guru semua, salam rumah belajar.